Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat ya, dimanapun dan kapanpun, serta dimudahkan segala jalan urusannya dan selalu lancar rezekinya. Teman-teman hari ini masak apa nih? Lagi-lagi kontennya masih masak-memasak ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan ini selalu bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah, dimanapun dan kapanpun, baik yang sedang rebahan ataupun beristirahat atau sedang bersantai ya. Jangan bosan-bosan dengan video Hana. Hari ini aku mau masak soto. Jadi ceritanya ini lagi kepengen makan soto ayam nih teman-teman. Jadi menu hari ini bikin soto ayam aja, dan di sini ada yang bikin nikmat ya. Jadi teman-teman boleh cobain deh di rumah. Itu tadi yang pertama kan, aku punya mie, cuma sayang mie-nya itu belinya terlalu besar. Jadi kalau direndam itu terlalu banyak jadinya ya teman-teman. Jadi itu nanti tidak dipakai semua. Terus ini juga ada kentang, ada toge ataupun kecambah, terus juga ada kol. Terus juga tadi udah ada beli segala bahan-bahan kayak serai, lengkuas, jahe, kunyit, banyak itu karena untuk persiapan ya teman-teman. Jadi biar disimpan di kulkas, karena kan awet ya kalau disimpan. Tuh kecambahnya seger ya teman-teman ya. Dan di sini juga suamiku ada beli pisang. Ini pisang ini ada pisang Ambon. Ini satu sisir ini katanya harganya 10.000, murah banget ya. Terus itu tadi udah diambil satu sama anakku. Dan di sini aku mau ngupasin kentangnya terlebih dahulu. Ini dikupasin aja biasa ya teman-teman. Tuh bagus-bagus kan, kentangnya besar-besar semua. Dan teman-teman di rumah hari ini masak apa nih? Boleh dong sharing di komen. Siapa tahu bisa ditiru kan menunya. Tuh. Dan setelah udah dibuka, gak taunya kentangnya tuh ada bolong-bolong hitam-hitam gitu loh teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, karena masih bisa dibersihin kan, jadi ya kita congkel aja. Terus tadi itu juga udah dicuci terlebih dahulu, dan di sini aku juga nyiapin tempat buat disimpan ini kentang yang udah diirisin. Ini aku ngirisnya gak tebal, gak tipis juga. Yang penting bisa digoreng kering ataupun setengah kering ya, karena buat campuran soto kalau pakai kentang tuh jadi lebih tambah enak gitu ya. Tuh ini udah aku irisin semua. Bikin soto ini menu yang kalau dimakan itu sebentar cepat habis, tapi buatnya itu sungguh memakan waktu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa merasakan nikmatnya makan. Ya lagi-lagi videonya ada yang terlalu terang, ada yang cahayanya pas. Emang ini bukan karena kameranya, tapi karena ruangannya ya teman-teman. Dan sebenarnya di saat masak ini juga aku udah buka pintu dapur ya. Jadi setiap masak tuh pintu dapur tuh dibuka biar lebih terang, tapi memang harus butuh bantuan dari lampu HP-nya. Tapi ya sudahlah, yang penting kan masih terlihat jelas kan, sambil berjalannya waktu, sambil belajar, dan kedepannya pasti akan lebih baik lagi. Dan buat kolnya ini aku irisin tipis-tipis ya teman-teman. Terus bagian tengahnya itu tulangnya, yang di bagian kolnya itu aku buang, karena kalau dimakan tuh rasanya memang kayak gimana ya, pokoknya kurang enak gitu. Jadi bagian tengahnya itu aku buang, hanya aku ambil bagian tipis-tipisnya aja. Ini aku irisnya juga tipis-tipis sekali ya, jadi itu halus gitu teman-teman, supaya kena air panas tuh dia langsung setengah mateng, tapi masih ada krenyes-krenyesnya sedikit gitu. Jadi nggak yang terlalu tebal, nggak juga terlalu halus. Nah kayak gini aja diirisin semuanya tuh kan. Jadi setelah nanti disiram kuahnya tuh, tekstur dari kolnya itu masih krenyes-krenyes gitu, jadi bukan yang tebal-tebal banget.
kayak gini aja udah cukup. Dan di saat masak aku lupa ternyata masih ada yang kurang. Akhirnya aku pergi ke pasar sebentar buat beli ini nih, kerupuk udang. Terus ini juga aku ngerebus ayam, ini pakai setengah badan aja, tapi ukurannya besar ya teman-teman. Terus ini ditambahin air, terus aku juga kasih sedikit garam. Jadi bikin kuahnya itu bukan ayam mentahan kayak gini aku masukin ke kuah ya, karena aku emang kurang suka ada yang terlalu bau-bau khas dari ayam itu. Jadi kita rebus dulu. Terus buat kerupuk udangnya tadi, nah di sini ini rahasianya nih teman-teman. Aku pakai bikin bubuk koya ya. Ini bubuk koyanya bikin sendiri. Resepnya apa? Jadi resep bikin bubuk koyanya itu hanya pakai kerupuk udang, terus pakai bawang putih. Terus ini juga di samping aku goreng kentang tuh. Jadi minyaknya tuh harus banyak ya teman-teman. Minyaknya harus banyak, harus panas, tapi nggak boleh terlalu penuh juga ngisiin kentangnya. Jadi sedikit-sedikit. Yang penting bisa kering dan mateng. Nah, buat koyanya ini aku pakai sekitar 5 siung bawang putih ya, 5 sampai 6 siung, tapi karena ini gak terlalu besar jadi aku pakai sekitar 6 siung. Terus setelah sudah digoreng kering, nah kerupuk udangnya nih ini aku chopper ya. Tuh, teman-teman boleh ikutin deh di rumah nih. Masya Allah, kalau kita masak soto ditambah bubuk koya tuh rasanya jadi tambah enak banget. Ini dicoper aja kayak gini, tuh dicampur, gak usah dikasih garam ataupun penyedap apapun itu, cuma kayak gini aja udah. Dan ini aku choppernya pakai dari Arashi ACM 1501. Tuh jadinya kayak gini nih. Ini juga nggak dibikin terlalu halus ya teman-teman, jadi emang sengaja teksturnya kasar. Dan ini setelah dibuka nih, Masya Allah, wangi sekali, wangi bawang putih, wangi dari kerupuk khas udangnya itu, pokoknya enak banget lah. Terus di sini juga kentangnya ini udah ada yang mateng tuh. Dan buat teman-teman yang ngira itu kok ada yang gosong-gosong, itu bukan gosong ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu tuh ada di bagian tengahnya kentang itu yang garis-garis hitam. Aku pikir itu nggak perlu dibuang, tapi ternyata setelah digoreng tuh malah warnanya tuh jadi kayak gitu. Tapi ya udah lah, ya udah terlanjur. Terus ini juga koyanya aku sisihkan, dan tadi ayamnya udah mendidih, terus kompornya aku matiin. Tuh, ini nanti dimakan pakai mie Indomie kayak gitu, direbus ya udah enak banget. Dan buat mie-nya ini aku rendam dengan air, nih air mateng ya teman-teman. Jadi ini bukan air mentah ataupun air keran, jadi ini air mateng. Tapi ngerendamnya ini hanya sedikit, dan sedikit lah pokoknya tuh ya, setelah udah direndam tuh sedikit tuh. Dan ini sisanya masih banyak banget karena emang bikinnya juga enggak terlalu banyak, jadi ngerendaminnya itu cuma sedikit. Terus ini buat bawang merahnya ini nggak aku irisin ya, ini buat bawang gorengnya ini nggak aku irisin, jadi ini aku pakai alat kayak gini aja, cuma diputer-puter kayak gini aja karena biar nggak memakan waktu. Dan kalaupun diiris mata tuh malah jadi perih gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, dengan bantuan alat aja, yang penting kerjanya cepet. Karena ini aku bikin soto startnya itu dari jam 11, selesai itu udah hampir asar. Dan itu pun baru selesai masaknya, belum selesai kemas-kemas. Ya begitulah pokoknya ya, teman-teman di rumah pun pasti memahami. Dan ini juga goreng bawangnya harus di minyak yang banyak. Tuh minyaknya banyak. Terus juga aku 2 kali penggorengan ya teman-teman. Dan minyaknya harus panas, jadi ketika minyak panas bawang masuk, baru apinya diposisikan dalam keadaan sedang aja. Dan ini juga aku udah nyiapin air, ini juga air mateng, bukan dari air keran, boleh aja dari air keran tapi yang bersih pastinya ya. Terus ayamnya tadi itu setelah udah mendidih aku cuci lagi, jadi untuk menghilangkan emang bau khas dari ayamnya itu aku cuci, terus masukin deh ke air putih itu. Dan ini kentangnya udah selesai tuh ya, jadi ada hitam-hitam kan, kayaknya tuh jelek ya teman-teman.
dan dimakan tuh ternyata emang agak kurang enak gitu, tapi ya karena udah terlanjur kan, kalau dibuang sayang. Ya udahlah. Lanjut buat bumbunya. Ini buat bumbu kuahnya aku pakai bumbu yang seperti ini aja. Ada bawang merah, terus ada bawang putih, kemudian juga aku pakai kunyit, terus aku pakai jahe, terus ada kemiri, juga ada sahang ataupun lada. Cuma itu ya, bumbu-bumbunya simple, tapi kerjanya aja yang memakan waktu. Tuh, Masya Allah ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk kita menikmati makan dan meluangkan waktu di dapur untuk masak-masak. Itu udah luar biasa. Apalagi ini sambil nyambi anak kecil, jadinya ya udah, makanya masaknya bisa sampai sore. Dan buat sahangnya ini aku pakai sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Ya, ini sudah siap. Tuh, nanti ini ditumis dulu sebentar sampai mateng. Dan buat tambahan rempah-rempahnya aku pakai lengkuas, serai, terus juga ada daun jeruk, terus ini ada daun salam. Dan ini ditumis-tumis aja kayak gini, dimasukin semua sampai mateng. Jadi numisnya ini emang benar-benar matang ya teman-teman, biar nggak bau langu gitu. Tuh, terus ini juga ayamnya udah mulai mendidih. Terus ini aku tambahin garam sama kaldu bubuk. Dan buat bawang gorengnya mohon maaf teman-teman, karena di video terlihat seperti kematangan, padahal itu sebenarnya enggak ya. Dan setelah bumbunya udah ditumis, tadi kan udah mateng, udah dikasih minyak goreng, terus juga aku kasih air mateng. Baru dimasukin ke kuah yang tadi ada ayamnya tuh. Kemudian setelah udah meresap ke ayam itu aku goreng langsung. Cuma sayang nyiprat-nyiprat kayak gitu tuh apa ya, mungkin karena basah ya. Terus di kuahnya ini aku pakein santan ya teman-teman, jadi biar makin gurih. Karena aku masih punya stok santan, jadi aku pakein santan. Dan itu kan tadi tuh kesannya kayak ada bergerindil gitu ya, dan setelah matang tuh enggak sih teman-teman. Tuh, ayamnya juga udah matang, disuir-suir, ini panas banget. Dan ini dia sudah siap, Masya Allah, nikmat ya. Tuh, rasanya tuh seneng gitu kalau makan tuh, nikmatnya kayak gini nih. Dan ini kuahnya tuh Masya Allah ya. Sayangnya di kuahnya ini aku memang sengaja nggak pakai segala tulang-tulangan gitu ya teman-teman, karena emang maunya tuh cepet, dan emang di pasar pun stoknya nggak ada karena suami belanjanya udah siang. Nah kayak gini aja tuh koyanya nih yang memang bikin ngiler. Dan saatnya kita plating. Nih ada mie, ada kol, terus ada togenya, ayam, kentang, Masya Allah. Terus ini juga ditaburin bawang goreng. Dan ini memang gak ada daun sop ya teman-teman, karena memang tidak ada di pasar, jadi ya sudahlah. Terus jangan lupa nih kasih koyanya, terus jangan lupa juga jeruk sambalnya. Masya Allah tuh nikmat banget ya. Aduh, jadi lapar kan, lihat videonya jadi lapar lagi. Coba yang pas ini makannya sambal, ini kuahnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat tuh kental banget. Dan ini pas makan siang memang tuh kata suamiku tuh enak, jadi ya alhamdulillah lah ya, suka. Dan ini nih di video ini menu makan malam kita nih teman-teman. Tuh ini makan malam kita, menunya soto lagi, tapi sebenarnya itu ada nasi, tapi suamiku nggak mau liatin, katanya malu. Terus ini juga ada cappuccino susu, Masya Allah nikmat ya. Dan terima kasih buat teman-teman, aku akhiri dulu ya video ini. Wassalamualaikum.